Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sobahun nur. Kaifa halukum? Iya, pintar. Hayya nabda bil basmalah. Teman-teman, materi kedua kita pada pelajaran pendidikan agama Islam yaitu hadis tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ini yaitu tentang hadis perilaku mandiri, hadis tentang percaya diri, dan hadis tentang tanggung jawab. Mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus kita miliki. Yang pertama, hadis tentang perilaku mandiri. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang dari kalian itu semua mengambil beberapa tali lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lalu menjualnya. Kemudian dengan cara demikian itu Allah menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya. Maka hal semacam itu lebih baik baginya daripada meminta-minta pada orang-orang, baik mereka memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa ya teman-teman makna dari hadis tersebut? Kita lihat ya. Yang pertama, mengerjakan segala sesuatu sendiri. Jadi selagi kita mampu mengerjakan sesuatu sendiri, kita harus mengerjakannya sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Mandiri adalah mengerjakan segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan orang lain. Teman-teman, selagi masih bisa mengerjakan pekerjaan sendiri, kerjakan sendiri ya, karena kita harus mulai belajar mandiri sejak dini. Misal, teman-teman sehabis makan, piringnya dirapihkan kembali. Yang kedua, berusaha dan bekerja dengan menggunakan kemampuan sendiri. Ya, tadi mengerjakan segala sesuatu sendiri, misalnya adalah memindahkan piring sehabis makan. Kemudian berusaha dan bekerja dengan menggunakan kemampuan sendiri adalah teman-teman ketika mengerjakan PR atau tugas dari guru-guru menggunakan kemampuan sendiri ya teman-teman, tidak sebisa mungkin tidak meminta bantuan kepada ayah bunda di rumah atau orang lain. Selama masih bisa mengerjakan sendiri, teman-teman harus menggunakan kemampuan sendiri. Yang ketiga adalah berani. Teman-teman harus berani, harus percaya bahwasannya teman-teman memiliki kemampuan, memiliki kepribadian mandiri, bisa melakukan segala sesuatu hal sendiri. Sampai sini teman-teman paham? Yuk, yang contohnya. Contoh perilaku mandiri adalah memakai pakaian sendiri. Teman-teman sudah mulai harus belajar memakai pakaian sendiri. Itu adalah contoh perilaku mandiri. Contoh yang lain adalah mengerjakan tugas atau PR dari Miss dan Misternya sendiri. Nanti kalau ada yang tidak difahami atau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada ayah bunda di rumah. Hadis kedua tentang perilaku percaya diri. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Teman-teman harus sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Oke teman-teman, apa sih makna hadis dari perilaku percaya diri tersebut? Kita lihat ya.
teman-teman sudah ada yang tahu belum apa itu percaya diri? Ya, percaya diri adalah percaya kepada kemampuan sendiri. Bagi orang beriman, rasa percaya diri itu yakin karena Allah telah memberikan kemampuan pada setiap hambanya. Bagaimana cara meyakini kita memiliki kemampuan? Salah satu caranya adalah mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan perbuatan bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Teman-teman sampai sini paham? Iya, banyak sekali teman-teman, banyak sekali contoh keseharian teman-teman yang bisa teman-teman lakukan bahwa teman-teman itu memiliki kemampuan. Salah satunya tadi, teman-teman harus yakin, harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas dari guru-gurunya. Teman-teman harus percaya diri, harus mandiri, kemudian teman-teman harus berani mengerjakannya. Contohnya, nih, terus berlatih dan berusaha pasti kita bisa. Teman-teman kalau belajar terus-menerus, kemudian berlatih terus-menerus, percaya akan kemampuan diri sendiri, pasti teman-teman bisa melakukannya dan yakinlah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usahanya. Kalau teman-teman rajin, pasti nanti teman-teman akan menikmati hasilnya. Yang ketiga, hadis tentang perilaku tanggung jawab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban." Ingat ya teman-teman, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi sebagai pemimpin, baik itu memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Dan ingat bahwasannya setiap apa yang kita pimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Teman-teman memimpin diri sendiri, misalnya teman-teman memimpin diri sendiri, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita harus bisa menggunakan apapun yang Allah fasilitasi di tubuh kita dengan sesuatu yang bermanfaat, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Misal, mata, teman-teman harus menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, melihat hal-hal yang bermanfaat, kemudian melihat keesaan, keagungan Allah dengan mengucapkan subhanallah. Sampai sini teman-teman paham? Contoh yang kedua adalah teman-teman diberikan mulut untuk berbicara, maka berbicaralah hal-hal yang baik. Tidak boleh berkata bohong, harus berkata dengan jujur. Karena setiap perkataan atau kebohongan yang diucapkan akan mendapatkan dosa, dan setiap perkataan yang jujur akan mendapatkan pahala. Nanti di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari semasa hidup. Makna hadis tanggung jawab itu apa teman-teman? Ya, tadi yang Miss Mutia sudah bilang, yang pertama adalah semua manusia adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas segala yang dilakukan, serta harus bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Haknya apa teman-teman? Hak kita semua. Hak kita semua adalah mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah menghitung satu persatu nikmatnya. Nikmat Allah tak terhingga dan Allah tidak meminta balasan sedikit pun kepada kita. Allah memberikan kepada kita sebagai bukti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Kemudian
Apa sih kewajiban kita, teman-teman? Ya, setelah kita diberikan hak atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus menjalankan kewajiban kita. Seperti sholat, kemudian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena kalau kita bersyukur, akan Allah tambah rezekinya. Kalau kita tidak bersyukur, akan Allah berikan azab yang sangat besar. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabal lasyadid. Seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh tanggung jawab. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Sampah itu adalah tanggung jawab kita, teman-teman. Anggap saja satu sampah itu seperti satu pahala. Jadi kalau teman-teman membuang sampah teman-teman pada tempatnya, teman-teman akan mendapatkan pahala. Begitupun sebaliknya, kalau teman-teman membuang sampah bukan pada tempatnya, maka teman-teman akan mendapatkan satu dosa. Karena sampah itu adalah tanggung jawab kita. Yang kedua, teman-teman, kita semua ini masih dalam status pelajar. Jadi tanggung jawab seorang pelajar adalah belajar dengan rajin. Yang selanjutnya adalah merapihkan mainan sendiri. Ketika teman-teman telah bermain, teman-teman harus merapikan kembali mainan yang sudah teman-teman mainkan. Letakkan kembali pada tempatnya. Sampai sini teman-teman paham? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah, teman-teman.